Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah Mardian, motivator magang. Di sini akan menjawab atas pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Untuk yang pertama, pertanyaannya ialah apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai motivator? Targetnya ialah pastikan suasana kelas selalu nyaman dan menyenangkan. Kemudian setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan minat belajar. Kemudian setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Kemudian lama kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar meningkat dari sebelumnya. Yang nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Dengan cara motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Kemudian motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba AIUEO. Motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba AIUEO. Motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dan meminta bantuan motivator yang lain. Yang nomor 3, apa kemampuan yang dibutuhkan motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIUEO? Pada saat tidak mengajar atau di luar kelas, motivator mau bertanya atau berdiskusi dengan motivator yang lain bila ada hal yang harus diketahui. Motivator mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Motivator mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan pada murid. Kemudian untuk menghibur murid perlu kemampuan mendongeng, bercerita, bernyanyi, berdialog, dan lain-lain. Mempelajari kembali konsep dasar variation skill, mempelajari kembali konsep dasar Bimba AIUEO, mempelajari kembali kurikulum Bimba AIUEO, kemudian melaporkan segera kepada kepala unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. Kemudian pertanyaannya yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab motivator Bimba adalah motivator bertanggung jawab atas seluruh kegiatan selama belajar. Pastikan kelas aman, nyaman, dan pastikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas itu menyenangkan atau fun learning. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Yang pertama, semua stop kontak atau saklar yang ada di dalam jangkauan anak-anak tertutup dan aman. Berikutnya, tidak ada senjata tajam yang berceceran di kelas seperti gunting, paku, karter, dan yang lain-lain. Kemudian tidak ada binatang atau serangga dalam ruangan. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Memastikan posisi kipas angin aman di kelas. Mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dan aman dari ancaman kekerasan verbal, fisik, psikis dari motivator teman ataupun orang tua. Yang kedua, apa saja yang termasuk
kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimba. Kekerasan fisik itu bisa berupa dicubit, dipukul, dijewer, ditusuk dengan pensil, ataupun yang lainnya, tindakan yang menyakiti fisik si anak, seperti itu. Yang ketiga, apa yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimba. Kekerasan psikis itu seperti batin si anak atau hati anak, perasaan anak, yang menyakiti perasaan anak, seperti dipelototi, diomelin, ditakut-takutin, dicemooh, dan dipaksa belajar. Itu kekerasan psikis. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman. Kelas nyaman itu motivator bisa lakukan mengecek sirkulasi udara di dalam kelas, dipastikan baik, tidak panas, pengap, ataupun bau. Motivator harus selalu mengasihi murid, seperti tersenyum bila selalu mengasihi murid. Kemudian motivator harus selalu menyayangi murid. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid, seperti tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, riang gembira bila bertemu murid, belajar sesuai dengan saat di kelas, kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Kemudian motivator berpenampilan rapi, tidak bau badan, bau mulut, berpakaian ketat. Kemudian yang nomor 6, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid, yaitu melakukan tindakan preventif atau mencegah saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Yang ketujuh, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan. Menjadikan murid ceria, senang di kelas, murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya di dalam kelas. Yang nomor 8, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, yaitu motivator harus menerapkan, bukan sekedar memahami dasar variation skill. Motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid setiap saat agar terciptanya fun learning sehingga tumbuh minat anak. Yang nomor 9, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan, yaitu melakukan pendekatan secara individual, mengajak anak bermain baca-bacaan. Pada saat itu motivator dapat mengetahui tahapan dan perkembangan anak. Yang nomor 10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator, yaitu memahami konsep dasar bimba, memahami konsep dasar variation skill, memahami kurikulum bimba IUEO, memiliki skill berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan yang terakhir, motivator mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Baik, itu sudah saya jawab semua. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.